emang nunjukin kemajuannya Korea banget sih di bidang perfilman. Maksud gua kalau si Jian Tae-sang ini awalnya gue kira dia cuma kayak Tony Stark doang gitu, cuma orang kaya. Iya. Nggak bisa bela diri apa segala macam. Tapi ternyata pas dari awal dikenalin sampai dia masuk rumah sakit itu kan dia kayak yang patriotik banget apa segala macam. Tapi begitu dia ditangkap malah paling pertama dia bocorin gitu kan. Shifting karakternya tuh menurut gue cepet gitu, tapi nggak dipaksain. Itu juga gue kira tuh tadinya orang-orang Jepang ini orang Jepang, taunya emang orang Korea anjir, khususnya yang Maeda. Tapi di situ kayak ngeliatin juga loh teh, kayak kadang orang-orang yang sosok patriotik ya, dalam artian sosok merasa dia paling patriotik, itu ternyata dia memiliki ego yang paling tinggi. Kita bahas kalau gue awalnya sih gue tertariknya cuma karena pemainnya aja ya, ada Park Seo Joon sama Han Soo-hee kan. Soalnya awal-awal gue tonton tuh alurnya lambat tau, kayak rasanya kayak alurnya lambat gitu. Yang menariknya adalah settingnya nih zaman penjajahan Jepang di Korea gitu, yang nggak tahu ya, kalau mungkin banyak film lain yang ngebahas ini, cuma kalau gue sendiri belum pernah nonton drakor yang kayak gini. Ada sih yang dulu si Song Joong Ki itu kalau nggak salah, tapi gue nggak nonton. Kalau yang emang cerita latarnya di penjajahan baru ini kayaknya. Terus juga beberapa scene tuh gue inget kayak film Captain America tuh, nggak kayak pas lagi mau di eksperimen jadi Captain Amerikanya tuh kan ada ruang yang buat eksperimennya tuh. Ini beberapa scene tuh kayak wah ini emang nunjukin kemajuannya Korea banget sih di bidang perfilman. Maksud gue ya bagus banget gitu. Kalau gue ngeliat mungkin umumnya dulu aja ya, actionnya rapi banget tau. bagus ya. Actionnya rapi banget, koreografi rapi banget. Nggak tuh gue sebagai orang yang awam ya, sebagai kita sebagai orang yang awam, gue sebenarnya rapi banget koreografinya gitu, kayak apalagi khususnya adegannya Han Soo-hee ya pas terakhir tuh, yang episode terakhir yang rumah sakitnya mau diledakin, terus yang pas ribut sama dikepung sama orang suruhannya Maeda tuh, yang di akhirnya ketusuk sama ibunya. Itu kan scene berantemnya gokil sih. Iya, ini banget gitu, bagus banget menurut gue ya. Kalau lu gimana kalau film ini? Kalau gue mungkin nyambung tadi yang pertama ya, kalau kata lu alurnya lambat, menurut gue untuk episode awal ini porsinya pas sih. Kayak gimana ya, dibikin misterinya tuh ada muncul satu-satu. Iya. Ini tuh siapa, ini siapa. Terus tensinya dibikin stabil, kayak nggak turun. Iya. Kan yang pertama si Tae-sang dikejar sama yang ceweknya itu kan udah bikin kayak penasaran lagi kan. Ini siapa terus ngapain, akhirnya berantem di situ. Tapi gue senang kenapa scene berantem ini sebenarnya cukup lama ya, agak lama banget. Tapi di sini kayak menekankan bahwa dua orang itu jago battle. Siapa nih? Si Tae-sang sama si ceweknya ini siapa namanya? Cheok. Nah, Cheok sama si Tae-sang ini ditekanin bahwa mereka tuh sebenarnya emang jago battle. Yeah. Makanya banyak scene nanti ini yang battle mereka tuh OP. Yeah. Kan banyak si Tae-sang todong berapa kali sama pistol, tapi lolos gitu. Terus si yang kata lu battle-nya bagus banget. Itu kan kalau misalkan kita menganggap bahwa dua orang ini tuh battle biasa aja gitu, itu plot hole banget gitu, bisa tahan dari rumpungan orang, terus mereka berdua atau bertiga gitu bisa bertahan gitu. Itu plot hole banget, tapi karena kita udah tahu nih mereka tuh jago, jadi bisa aja gitu, kemungkinan bisa aja sih. Kalau si Yoon Cheok, gue sih dari awal udah karena dia istilahnya yang pencari jejak, pasti kan konsekuensinya adalah dia harus melewati berbagai rintangan yang akhirnya membuat dia jadi jago berantem gitu. Nah, kalau si Jian Tae-sang ini awalnya gue kira dia cuma kayak Tony Stark doang gitu, cuma orang kaya. Iya. Nggak bisa bela diri apa segala macam. Tapi ternyata patah waktu pas episode berapa gue lupa, yang dia pengen ketemu sama siapa yang pelukis itu? Shichimoto. Nah, pengen ketemu sama Shichimoto, pengen diketemuin sama Shichimoto, tapi ketubruk sama yang samurai itu sebelum. Iya, yang Jepang itu. Ya, sebelum dia nge-rescue Yoon Cheok dan lain-lain di rumah sakit kan dia janjian sama Shichimoto tuh, sama yang mau ketemu sama Shichimoto, tapi kan nubruk bahu, akhirnya berantem. Nah di situ kan
kalau nggak salah 3 apa 4 lawan 1 lawan pakai pedang, dia bisa keluar gitu kan. Berarti kan selama ini emang mendem aja nih orang gitu. Iya. Itu awalnya gue tahu dia bisa bela dirinya di situ. Oh gitu. Kalau gue justru pas dari awal pas yang dia berantem sama ceweknya kan kayak bagus gitu ya. Iya sih. Iya bagus. Gue dari situ berarti jago nih. Justru gue pas pertama yang samurai itu agak heran nih kenapa orang gak ikutan berantem gitu, gak ngeluarin dirinya. Awal-awal kan dia gak mau berantem kan. Tapi lama-kelamaan bete juga dia, akhirnya diajar tuh satu udah aja pingsan gitu. Kalau gue tuh ngeliatnya di sini tuh apa ya, waktu adegan si Ibu Nawol kalau nggak salah namanya ya. Iya. Itu yang ngomong ke si asistennya Jang Taesang tuh yang bapak-bapak. Kalau misalkan lu ditangkap, lu disiksa apa segala macam, lu beberin aja, gue nggak bakalan nyalain lu. Itu clue sih. Kalau gue udah nganggap ini kayaknya bakal kejadian. Iya. Nanti. Maksud gue itu adalah hal yang sangat realistis tau. Maksudnya selama ini kan ya mungkin ya apa idealnya adalah ketika ditangkap kita nggak ngebocorin apa-apa gitu. Ya itu yang ngomong juga di sawah. Ya mungkin di banyak film lainnya ada yang seperti itu, tapi ini tuh sangat nggak biasa gitu. Maksudnya jatuhnya kan bukan pengkhianatan ya, itu emang keadaannya yang memaksa gitu loh. Apa di sini tuh banyak dalam jangka waktu 10 episode yang cenderung singkat, shifting karakternya tuh tergolong cepet tau. Misalkan kayak si Jang Taesang yang awalnya dia cuma peduli sama dirinya sendiri, apatis, nggak peduli mau negara Korea kah, mau dijajah Jepang kah, yang penting gue bisa makan, yang penting kekayaan gue tetap buat gue gitu. Tapi pelan-pelan karena dia suka sama si Yoon Cheoknya juga, karena dia masuk ke rumah sakit Pongsok juga, ngelihat orang-orangnya di situ diapain, shiftingnya tuh cepet gitu. Terus kayak yang tadi yang kalau lu ditangkap lu beberin semua juga gue nggak akan marah gitu. Itu juga berubah juga. Terus waktu pas si Wihajun, lu tau Wihajun gak sih yang temennya si Jang Taesang yang dia ngebeberin juga, ibaratnya kasarnya membocorkan juga. Iya, dia ngebocorin juga. Itu kan istilahnya pas masuk dia kayak pas dari awal dikenalin sampai dia masuk rumah sakit itu kan dia kayak yang patriotik banget apa segala macam. Tapi begitu dia ditangkap malah paling pertama dia bocorin gitu kan. Shifting karakternya itu cepet. Terus kayak si Yoon Cheok yang tadinya ya mungkin gua nggak tahu ya ini kebutuhan filmnya apa gimana, tapi dari yang awalnya cool aja tahu-tahu malah jadi suka juga sama si Park Seo Joon gitu, sama si Jang Taesang gitu. Iya, pergantian ini ya. Shifting karakternya tuh menurut gua cepet gitu. Tapi nggak dipaksain. Nah, itu bener. Yang gua rasain ya, nggak dipaksain gitu. Terus juga gua kira tuh tadinya orang-orang Jepang ini orang Jepang, taunya emang orang Korea anjir. Khususnya yang Maeda dan aneh tuh Jepang banget anjir. Iya. Waktu awalnya gue nanya pas si yang Kato, yang Letnan Kato tuh yang eksperimennya kacamata, orang yang melakukan eksperimennya, gue kayak pernah liat ini orang, tapi bener apa enggak. Pas gue searching kasnya ternyata emang orang Korea semua. Bagus sih, mungkin nggak ketara buat gue yang awal kita ketara jadinya. Ya. Tapi kalau gue cukup enggak sih, karena emang ada bedanya sih mata Korea sama mata Jepang. Iya. Kalau gue sih lagu juga sih tadinya. Cuman secara tampilan mereka bisa ngebungkus itu dengan baik menurut gue ya. Dari tampilan tentaranya, terus tampilan si Sachimoto, rambutnya apa? Harajuku, bukan Harajuku. Iya. Poni-poni kayak gitu kan kayaknya Jepang banget. Udah gitu spellingnya tuh nggak ketara toh. Walaupun sebenarnya sebenarnya kalau denger bagus, denger orang Jepang aja kayak lebih begini. Iya. Cuman ini kan lebih berat biasanya kan. Iya, biasanya Jepang tuh lebih dia fun, wah enggak tahu bu. Normal. Iya kan gue. Terus ya gimana lebih cuman menurut gue nggak masalah itu. Ya baik-baik aja gitu, nggak ada yang kayak naon dia enggak kan. Terus mungkin menyambung tadi yang bilang shiftingnya terlalu cepat. Nah itu gue juga ngerasain. Tapi benar kata lu, gue setuju. Ini dibikinnya secara rapi gitu. Kayak kan wajar gitu ya kalau orang tadinya apatis terhadap sesuatu, tiba-tiba dia mengalami hal yang luar biasa, di luar nalar dia, yang gak pernah ngalamin kayak gitu, tiba-tiba depan matanya, tiba-tiba dia ngerasain sakit kayak gimana. Dan itu jadi hal yang wajar gitu, apalagi dengan situasi yang kayak gini gitu.
Si cewek pun sama, si cewek pun yang tadinya judes gimana, tapi ternyata ngelihat tulusnya si cowok ini, siapa si Taesan ini, jadi ya lama-lama lulus juga gitu. Bapaknya pun wajar, bapaknya sedih banget anjir. Itu pas apalagi pas di episode terakhir ya, pas kayak nyatain udah lo sama anak gua, saya cerita itu gila, keren sih kena itu. Dan di sini tuh gue ngerasa dikasih sudut pandang baru, ya kata lo bilang, misalkan biasa aja di film-film heroik itu pasti sesuatu berita yang diambil, bukan berita, kayak nyongkel buku, terus kayak penyiksaan gitu. Biasa aja yang film-film heroik tuh gak bakal ngasih bocoran apapun. Tapi di sini dikasih sudut pandang lain. Gue nggak bilang salah satu ini salah atau gimana, karena suatu situasinya berat juga anjir. Ya, lu kalau ngalamin kayak gitu aja gimana, berat juga gitu. Jadi ini sudut pandang baru nih, sesuatu yang kayak gitu pun ternyata bisa dianggap benar gitu di film ini ya. Terus ada hal-hal lain yang menarik menurut gue, kayak tadi lo bilang teman dia si Taesan ini yang awalnya kelihatan paling patriotik, ternyata dia paling kabur pas awal kan. Entah dia kabur atau ada urusan masing-masing, ada urusan organisasinya. Tapi di situ kayak ngeliatin juga loh, kayak kadang orang-orang yang sosok patriotik ya, dalam artian sosok merasa dia paling patriotik, itu ternyata dia memiliki ego yang paling tinggi. Di film ini gue ngerasa kayak Tama itu, padahal di depan dia itu ada temannya, tapi kenapa dia malah nolongin lain? Menurut gue itu sebenarnya pilihan ya. Bisa iya, bisa betul, bisa enggak, karena kan punya tujuan masing-masing. Dan yang kedua, contohnya temennya itu setelah dibebasin, dia kan bisa aja yang temennya dibebasin di penjara itu terakhir tuh, yang dibebasin semuanya. Iya, yang dibebasin semuanya, dia kan bisa aja menunggu si Taesan datang. Itu kan bisa aja menunggu datang, tapi karena ego dia yang merasa gimana, akhirnya malah justru banyak korban yang berjatuhan, malah mengacaukan situasi. Ya, malah berjatuhan karena egonya sendiri, akhirnya dimarahin kan. Lu tuh sosok patriotik padahal sebenarnya ego lu aja itu. Terus udah gitu kayak contohnya lagi pas teman dia si Taesan ini yang ngebunuh prajurit Jepangnya itu pas di lantai atas. Oh iya, itu kan sebenarnya ego dia kan. Pas dia masuk tracking ya. Iya, itu kan sebenarnya ada ego dia yang kayak pengen pengen ngebantai ini. Padahal kan harusnya nggak perlu dibantai juga. Nah, sebenarnya dari sisi film itu gue lihat nggak perlu dibantai. Tapi ketika lo bantai, nah lo ketahuan. Bener gak? Nah, deh kalau misalkan dia ngelakuin itu, nggak bakal rame tuh. Emang aman, mungkin akan ada masalah, tapi nggak seawal itu. Nah, itu mungkin kayak nggak cepet lah ketahuan. Tapi gara-gara dia pakai unit pedang ke atas, ada cahaya-cahaya kelihatan, nah itu kan muncul gara-gara dia. Jadi kayak film itu tuh kayak menekankan kadang tuh ego tuh bisa ego yang egois yang untuk diri sendiri, karena malah bisa jelek untuk orang lain gitu. Itu keren sih secara nggak langsung gak? Itu keren. Yang menurut gue menarik, kalau Jang Tae-sang udah jelas ya, kan dia karakter utama. Jang Tae-sang, Yoon Jae-ok itu karakter utama, jadi wajar kalau mereka punya skill yang sama. Nggak bisa dibilang OP juga sih. Yang jelas tuh Jang Tae-sang dia resource-nya tuh kaya banget gitu. Maksudnya kan misalnya kalau lu nyari barang, nyari informasi, nyari orang, pasti lewat Jang Tae-sang gitu. Itu tuh benar-benar kelihatan banget gitu loh di sini, ditonjolin banget resource-nya dia. Terus Yoon Jae-ok ya udah ketahuan lah kemampuan bela dirinya. Cuma yang menurut gua paling OP di antara semua karakter itu